Halo guys, jumpa lagi dalam acara podcast Lesehan. Ya. Kali ini guys, kita di tempatnya sekolah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, di SMA Negeri 6 Surakarta. Oke guys, kita hari ini bersama dengan salah satu guru yang sangat keren. Beliau ini adalah pakarnya media, beliau pakarnya komunikasi, pakarnya bahasa Inggris di SMA 6 Surakarta. Beliau adalah Ibu Ati Astrini. Halo Ibu Ati, apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Selalu. Sehat selalu ya. Ibu Ati ini adalah salah satu guru favorit di SMA 6 Surakarta ini guys, ya kan? Amin. Oke. Amin. Langsung aja ya guys ya. Kali ini sedikit kita akan mengulik tentang SMA Negeri 6 Surakarta. Di mana SMA Negeri 6 Surakarta ini adalah sekolahnya para pesohor, para pejabat, terutama kalian pasti kenal dong dengan Pak Jokowi presiden kita. Beliau juga alumni sini guys. Alumni SMA 6 Surakarta. Iya kan? Betul sekali Bu Ati ya? Yes, exactly. Ya, betul sekali. Ya. Oke Bu Ati, edisi podcast kali ini kita mengambil tema yang cukup menarik gitu ya. Tentang menugihkan sikap pangerten dalam PJJ di masa pandemi ya. Ini adalah tema yang cukup oke. Dimana kalau kita melihat untuk SMA 6 Surakarta ini sendiri dalam pelaksanaan PJJ gitu berarti ya. Dalam pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh gitu ya. Itu kira-kira penerapan yang telah dilakukan saat ini apa saja Ibu untuk PJJ? Well, banyak tentunya ya teman-teman. Cuman tidak boleh lupa bahwa yang kita lakukan, yang kita terapkan di sini tidak boleh jauh-jauh dari amanah provinsi, karena kita kan dari provinsi, kita ke provinsi. Pengertian seperti apa yang kita implementasikan di sekolah kami di SMA 6 ini, banyak hal ya, terutama bagaimana mensiasati pelaksanaan PJJ ini supaya tidak terlalu membuat anak stres. Kemudian kami lebih berorientasi kepada bagaimana membantu anak-anak bisa menikmati, bisa enjoy dalam pelajaran jarak jauh. Contohnya misalnya mungkin sudah jadi rahasia umum, ternyata ketika praktik pelajaran online ini tidak mudah, banyak kendalanya Mas Didi ya. Contohnya apa? Yang paling sederhana adalah sarana dan prasarana atau daya dukung ketika mengikuti pelajaran online. Misalnya yang blank area itu kan jauh dari dugaan kita. Kemudian anak-anak yang tidak punya cukup kuota, karena pelajaran online ini kan berganti-ganti setiap harinya dari pukul 8.30 sampai 15. Jadi lumayan panjang durasinya, sehingga ketersediaan kuota ini menjadi perhatian juga dari pihak sekolah. Jadi kita tidak begitu saja melepas anak-anak, oh iya ini online class, so silakan bisa ikut atau tidak, itu tanggung jawab kalian. Tidak seperti itu, tapi kita memikirkan juga misalnya ketika anak yang tidak punya kuota, kita bantu kuotanya, seperti itu. Kemudian bagi anak-anak yang tidak punya HP, sekolah bisa meminjami, seperti itu. Kemudian misalnya di area blank spot, sekolah tetap terbuka untuk memfasilitasi anak-anak supaya bisa ikut belajar di sekolah ya, tetapi tetap harus dalam keadaan memperhatikan protokol kesehatan, lapor ke pihak sekolah sehingga kami siap untuk memfasilitasi mereka, seperti itu. Termasuk ketika pelaksanaan mid semester itu sudah diantisipasi Mas Didi. Jadi berapa jumlah anak yang sekiranya punya beberapa kendala ini, jadi sekolah sudah menyiapkan laboratorium khusus untuk anak-anak yang mau ikut mid semester. Misalnya pun anak-anak yang tidak nyaman di lab sosial kan memang berbeda, tidak seperti di ruang kelas, tidak seperti di rumah yang membuat mereka nyaman, itu mereka boleh memilih online dimanapun di titik-titik sekolah ini yang sudah disediakan wifi, seperti itu. Jadi sekolah tetap seru. Keren sekali Bu ya, berarti di SMA 6 Surakarta ini teman-teman. Jadi selain PJJ dilakukan, ini juga ada sistem offline di sekolahan, penyediaan tadi wifi gitu ya, yang sifatnya free dengan protokol juga Ibu ya, kalau ada siswa yang datang ke sini tadi untuk memfasilitasi adalah blank spot. Ya ini keren sekali nih. Ada salah satu memang kendalanya adalah blank spot atau mungkin nggak dapat
terganggu masalah tidak ada sambungan internet. Internetnya. Ini di sekolah juga menyediakan di SMA 6. Oke, keren sekali. Oke Bu, kalau boleh nih kita juga akan ngobrol tentang tadi disebutkan bahwa tema kita adalah pangerten. Nah, iya. Pangerten di mana SMA 6 Surakarta ini kalian juga harus tahu bahwasanya dia adalah sekolah di Pangastuti yang menerapkan hasta laku. Makanya salah satu isi hasta laku adalah pangerten gitu ya. Terus mungkin wujud pangerten nih Bu, mewujud pangerten tadi selain diwujudkan dalam bentuk jadi mungkin penyediaan di sini ada wifi, ada mungkin ada kuota gratis seperti itu. Mungkin apalagi Bu, atau mungkin bisa selain sudah disediakan tadi ada kendala-kendala yang seperti itu banyak. Kira-kira Banyak contoh gimana Ibu? Contoh misalnya betapapun sudah disiapkan wifi, kemudian sekolah bersedia membantu handphone bagi anak-anak yang tidak mampu mengadakan handphone yang kategori smartphone ya Mas Didi. Kemudian yang blank area sekolah ini misalnya dalam pelaksanaan PJJ itu karena suasana yang luar biasa, ini kan force mayor ya, karena luar biasa, sehingga anak-anak itu kan perlu adaptasi dari belajar yang biasanya tatap muka, kemudian harus di rumahkan. Nah, banyak yang dari mereka itu kan lupa bahwa sesungguhnya di rumah itu bukan libur, tetapi tetap belajar dan sekolah. Nah, biasanya anak-anak yang keasikan di rumah lupa bahwa mereka harus online. Nah, kemudian tidak hadir di kelas online. Jangan salah, tidak boleh libur ya. Nah, anak-anak yang seperti ini dalam konteks pangerten, karena kami mengedepankan sisi humanisme ya Mas Didi ya. Kadang-kadang kita mau telepon nggak bisa. Kadang-kadang anak ada yang bandel sengaja tidak memberikan nomor handphone orang tua sehingga kami tidak bisa melakukan progres anak-anak, sehingga Bapak Ibu guru dengan senang hati dan memang dengan penuh rasa tanggung jawab beliau ini hadir di rumah siswa-siswa tersebut. Wah, keren. Ya, berkomunikasi dengan orang tuanya, berkomunikasi dengan siswanya, apa yang terjadi sesungguhnya, kenapa kalau sampai tidak bisa ikut kelas online seperti itu. Kemudian setiap guru di sini alhamdulillah kebijakan sekolah dan beserta timnya, Bapak Kepala Sekolah dan semua timnya mendesain bagaimana setiap guru ini boleh menggunakan metode atau strategi yang paling tepat untuk siswanya, karena setiap kelas itu ada karakter yang berbeda. Nah, contohnya misalnya di kelasnya Pak Edi mungkin satu saat sahabat Solo Bersimfoni akan berkenalan juga. Misalnya anak-anak yang kesulitan tidak bisa mengakses link itu tetap terjadi Mas Didi. Jadi ya sampai hal yang sekecil itu pun sekolah berusaha memperhatikan yang kesulitan mengumpulkan link, atau ada yang lucu Mas Didi. Di beberapa sekolah asal mereka, anak-anak ini belum kenal dengan penggunaan Google Classroom. Yes, kemudian Microsoft 365. Office 365 ya. Ini masih awam ternyata untuk anak-anak yang notabene sekolahnya berbeda dari sekolah yang pada umumnya ya. Nah, ini anak-anak boleh komunikasi dengan guru, membuat kesepakatan bagaimana cara mengumpulkan tugas. Jadi tidak melulu online, mereka boleh hadir di sekolah mengumpulkan tugas. Entah itu catatan, entah itu tugas, entah itu konsultasi, dipersilakan untuk ke sekolah. Cuman kembali ke tadi, protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Demikian Mas Didi. Itu salah satu bentuk bagaimana kami berempati, bagaimana kami orientasi pendidikan kami ke sisi humanismenya, yaitu kalau dalam bahasa Jawanya disebut pangerten. Iya, keren sekali. Jadi pangertennya Bapak Ibu guru yang di SMA 6 ini, kalau kalian tidak punya kuota, tidak bisa berkomunikasi, kita didatangi guys. Ini sangat menarik sekali. Jadi wujud pengabdian guru untuk membesarkan anak bangsa, terutama memintarkan anak bangsa gitu ya. Oke Bu, sedikit nih tadi kalau sudah ada online gitu ya cara belajar PJJ. Terus gimana nih anak-anak itu kan biasanya dalam PJJ ini sekolah apakah mungkin dalam kegiatan fisik ini ya, kegiatan fisik mungkin secara offline, kegiatan offline yang fisik misalkan olahraga atau apa gitu. Kalau seperti itu gimana? Apakah tetap ada atau dihilangkan? Iya. Kebetulan kalau untuk jenis mata pelajaran yang memerlukan aktivitas fisik seperti olahraga, kemudian ada ekstrakurikuler pramuka, itu memang ada guru pengampunya Mas Didi. Cuman boleh saya ceritakan kembali, beliau-beliau ini biasanya akan meminta siswa untuk memvideo dirinya. Jadi tetap seru anak-anak ya. Yang suka berolahraga, pas jam olahraga
Biasanya olahraga kok nggak olahraga. Mereka tetap bisa berolahraga dengan instruksi guru. Misalnya, ayo videokan kalian dengan gerakan ini dan itu. Wah, mereka senang banget. Oke. Jadi rekreatif seperti itu. Jadi mereka tidak kebosanan belajar dengan online terus dengan baca dengan link ini link enggak. Tetapi mereka boleh berkreasi, mereka boleh browsing, berselancar di media sosial untuk misalnya mengadopsi instruksi tertentu yang tadi misalnya kepramukaan, kemudian olahraga itu boleh memvideokan diri, kemudian dilaporkan ke guru. Oke, keren sekali. Jadi kalian mungkin juga bisa menjadi salah satu YouTuber dadakan juga, mungkin jadi pramuka atau olahraga gitu ya. Kesempatan diupload gitu ya, ya, mengaktualisasi diri. Lah, mengaktualisasi kalau kalian senang mungkin berenang, kalian bisa merekamnya gitu ya. Malah bisa dapat penghasilan kalau nanti like-nya banyak gitu ya. Keren sekali, Bu. Oke, Bu. Mungkin ini untuk tadi disebutkan tantangan juga ya, tantangan yang telah tadi dalam belajar PJJ seperti itu. Kalau ini sendiri Bu, untuk guru atau biasanya warga sekolah untuk dalam PJJ ini mungkin untuk bisa kegiatan-kegiatan produktif di sekolah, mungkin Bapak Ibu guru sendiri atau itu apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu seperti dong. Itu? Gimana Ibu bisa diceritakan? Setiap orang bisa bosan, termasuk saya terus Mas Didi. Iya, betul sekali itu maksud saya. Jujur saya akui, saya pribadi sebagai pribadi dan sebagai pendidik itu mengalami kejenuhan juga yang namanya kelas online. Bagaimana setiap hari kita harus menyimak, kita harus mengikuti WhatsApp ya. Bahkan salah satu dari teman kami itu mengatakan ini nih salah satu penyakit abad 21. Harus mengikuti WhatsApp terus selamatan. Nah, di hari Jumat biasanya kami membudayakan untuk berolahraga. Jadi sekolah memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk berolahraga. Jadi kalau yang senam silahkan senam, bisa jedak-jeduk di area sekolah kami yang sangat asri. Kemudian kalau yang beliau-beliau yang senang olahraga tenis bisa bertenis. Seperti itu. Kemudian kalau anak-anak yang rindu sekolah, biasanya anak-anak OSIS, anak yang berekstrakurikuler juga bisa hadir di sekolah. Seperti itu Mas Didi. Kemudian ada yang lucu, saya mengambil satu momentum dari sekolah di Pangasuti ini kan ada lomba kemarin Mas Didi belum lama ini, lomba membuat video, ada yang sangat lucu dan itu menarik perhatian saya, sangat surprise dengan karya anak-anak. Jadi membuat video tentang mengapresiasi Hari Kemerdekaan kemarin Mas Didi. Kemarin kami sempat bingung bagaimana ya mengadakan lomba di suasana yang seperti ini, serba susah seperti ini. Ternyata anak-anak gak kehilangan akal. Sepertinya mereka justru menemukan momentum untuk mengaktualisasikan diri. Jadi seperti tadi Mas Didi bilang, membuat konten yang isinya mengapresiasi perayaan 17 Agustus kemarin. Jadi isinya lucu-lucu sekali. Mereka bisa berakting, mereka bisa mengartikulasikan diri dengan baik, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan mereka yang generasi Z-nya. Itu tak terbayangkan dari saya. Oh ya ampun, ternyata anak saya bisa acting semua. Dan kesannya lucu-lucu banget ya. Jadi ada profesi-profesi baru yang selama ini di luar dugaan saya, mereka sampaikan itu di YouTube-nya. Ya, mungkin bisa nanti teman-teman yang lihat bisa lihat YouTube-nya juga. Boleh. YouTube-nya di mana Bu? Nanti saya kirimkan ya. Mungkin linknya di SMA 6 juga ada ya? Ada. Biasanya kami punya media center yang SMA 6 ini boleh dikunjungi. Jangan lupa guys, lihat itu linknya, kalian pasti akan suka itu. Linknya tentang media kreativitas center. SMA 6 Surakarta gitu ya. Ibu Ati, lanjut lagi. Tadi sudah panjang lebar gitu ya, tentang era PJJ, kendalanya apa dan untuk mengatasi kebosanan bagaimana. Keren sekali. Bu, ini mungkin yang paling akhir nih tentang mungkin pesan dari Ibu Ati sendiri selaku guru dan pendamping siswa yang saat ini dengan PJJ gitu ya. Mungkin pesan yang bisa disampaikan oleh adik-adik SMA Negeri 6 Surakarta maupun yang ada di seluruh Indonesia, mungkin yang melihat podcast kita ini, Poles kita ini. Apa Bu mungkin kesan-pesan yang ingin disampaikan? Jadi untuk semua sahabat Simfoni dimanapun kalian berada, anak-anak Indonesia yang berbahagia, ingin saya sampaikan bahwa secanggih apapun teknologi yang sedang berkembang saat ini, sampai nanti kelak, ada satu hal yang ingin saya pesankan kepada kalian, yang tidak boleh berubah adalah nilai-nilai budaya kita. Nilai-nilai budaya kita yang sangat adiluhung, sangat mulia, salah satunya yang bisa kita temukan di hasta laku. Yang kami coba berusaha praktikkan di sini adalah salah satunya pangerten. Jadi ada 8 nak ya, ada 8 nilai-nilai hasta laku. Kita boleh sebutkan ya, saya berbagi sedikit tentang guyub rukun,
Jangan lupa untuk selalu membina kerukunan, keharmonisan dimanapun kalian berada. Jadi penyejuk dimanapun kalian berada. Kemudian ada gotong royong, jangan lupa bahwa kita ini bangsa Indonesia yang saat ini mulai luntur budaya gotong royongnya, kita hidupkan kembali ya. Tapi sudah mulai hidup lagi nih dengan share ekonomi kita. Keren ya. Ya, kemudian ada gotong royong, gotong royong, grup Guyup rukun, Gerapiak Semangat, gotong royong. Yang gerapiak tadi belum saya sebutkan ya. Dimanapun kita berada, kita harus wajib menyapa ya, mendahului selalu lebih baik. Kemudian ada lembah manah, harus selalu rendah hati dimanapun kita berada. Siapapun kita, kepada siapapun harus lembah manah. Lembah manah itu rendah hati anak-anak ya. Kemudian ada empati. Ewah pakewuh ya. Ewah pakewuh itu bagaimana kita berusaha untuk tidak merepotkan orang lain, tapi kita selalu menjadi bagian dari solusi ya. Kemudian pangerten seperti tadi yang jadi tema besar kita di SMA 6, bagaimana kita selalu mengedepankan empati kita dan sisi humanisme kita terhadap sesama. Kemudian ada adab asor, hampir mirip dengan lembah manah, tetapi kalau adab asor lebih ke bagaimana kita bisa menempatkan diri kepada siapapun meskipun dari golongan manapun, kita bisa pandai menempatkan diri supaya dalam pergaulan kita tidak punya masalah dengan masalah sosial. Kemudian yang terakhir teposliro. Nah, ini penting banget ya. Dengan siapapun, dengan perbedaan apapun, kita harus membina kerukunan dengan siapapun. Begitu ya, sahabat Simfoni dan anak-anakku semua di Indonesia. Keren sekali guys, ini dari Bu Atik ada namanya Hastadalaku, 8 nilai tadi sudah disebutkan tadi oleh Bu Atik. Tapi tema kita hari ini adalah tentang pangerten. Bagaimana kalian belajar jarak jauh tapi tetap mengikutinya. Mungkin pangerten di saat kalian ikut Zoom meeting, classroom dan lain-lainnya, kalian tidak memotong pembicaraan guru dan tetap memperhatikan. Itulah ada nilai pangerten. Kalian harus mengetahui itu guys. Menarik sekali guys, ini percakapan kita dengan ibu guru yang hit dan milenial. Tapi karena keterbatasan waktu kita akan berjumpa lagi dalam Poles atau podcast lesan selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Tetap ikuti Poles. Terima kasih untuk kalian. Jangan lupa ya like dan subscribe Poles. Ya, lihat sampai habis. Terima kasih Bu Atik waktunya. Sama-sama. Ya, oke. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua Ibu ya. Oke. Sekian guys, terima kasih telah mengikuti Poles Podcast Lesehan. See you guys. Ya.